Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wicita Stiadi, dengan NIM 1203232300042 kelas IF 0301. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan saya yang dimana codingan tentang materi Q. Oke. Nah, yang pertama ini adalah output yang dihasilkan codingan saya tadi. Sebentar. Nah, gini udah sesuai dengan apa yang diminta. Nah, jadi saya akan menjelaskannya secara singkat. Nah, yang pertama ini kita struktur pasien ini gunanya untuk menyimpan data pasien yang dimana untuk mempresentasikan tingkat keparahan pasien juga. Nah, yang kedua ini adalah struktur antrian. Nah, di struktur antrian ini merupakan struktur yang berisi array untuk menyimpan elemen antrian dan dua variabel front dan rear. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsinya. Nah, ada fungsi yang dimana fungsi create queue yang dimana untuk bisa membuat antrian baru dan memesan memori untuk antrian dan menginisialisasi penunjuk depan dan belakang ke nilai -1 yang menunjukkan antrian kosong. Nah, selanjutnya adalah fungsi inEmpty. Nah, fungsi ini adalah fungsi untuk memeriksa antrian kosong. Jika front dan rear bernilai -1, maka antrian kosong. Nah, selanjutnya fungsi isFull. Nah, fungsi isFull ini adalah fungsi untuk bisa memeriksa antrian penuh atau tidak. Jika rear +1% 100 sama dengan front, maka antrian penuh. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi enqueue. Nah, fungsi ini untuk bisa menambahkan antrian. Nah, jika antrian penuh, maka fungsi ini tidak melakukan apa-apa. Jika antrian kosong, front dan rear diatur ke 0. Jika tidak, rear diinkrementkan secara modular. Selanjutnya adalah ini diinkrementkan secara modular. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi untuk menghapus elemen. Nah, fungsi ini jika antrian kosong, fungsi tidak melakukan apa-apa. Jika hanya ada satu elemen dalam antrian, maka front dan rear diatur ke -1. Jika tidak, vocal diinkrementkan secara modular. Nah, selanjutnya adalah fungsi front queue, yang fungsi ini untuk mengembalikan pasien di depan antrian tanpa menghapusnya. Jika antrian kosong, fungsi mengembalikan pasien dengan nilai keparahan 0. Nah, selanjutnya adalah fungsi untuk menangani pasien. Nah, fungsi ini menentukan apakah pasien akan ditangani oleh dokter umum atau spesialis. Nah, dokter umum atau spesialis berdasarkan tingkat keparahan pasien. Fungsi ini juga memasukkan pasien ke antrian yang sesuai.